Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan yang pertama, pelajaran matematika kelas 11, kita akan mempelajari yaitu tentang materi induksi matematika. Namun sebelum kita ke materi inti ini, ada satu materi prasyarat yang harus kalian ketahui atau kalian pahami, yaitu tentang notasi sigma yang disimbolkan dengan gambar seperti ini. Jadi sigma itu sendiri artinya adalah jumlah. Dicontohkan misalkan nomor 1, tentukan nilai dari sigma dari 2n dengan batas bawah sama dengan 1 sampai dengan 5. Maka untuk menyelesaikannya adalah itu artinya di situ ya, batas bawah n sama dengan 1 sampai dengan 5. Maka setiap variabel n pada soal ini digantikan dengan bilangan 1, 2, 3, 4 sampai dengan batas atas 5. Sehingga 2n menjadi 2 kali 1, karena batas bawahnya 1, maka dimulai dari angka 1 ditambah dengan 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Berhenti di 2 kali 5. Kenapa? Karena batas atasnya adalah 5. Kita selesaikan. 2 kali 1 2 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8 dan ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 30. Oke, sekarang contoh yang kedua. Tentukan nilai sigma I dengan I-nya batas bawahnya sama dengan 3 sampai dengan 6. Maka nanti variabel I di sini kita ganti dengan angka mulai dari angka 3 sampai dengan 6. Sehingga sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah dengan 6. Karena dia batas atasnya 6, berarti berhenti di angka 6. Sehingga hasilnya adalah 18. Oke, sudah paham anak-anak? Contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga adalah tentukan nilai sigma dari n kuadrat plus 3n dengan n batas bawahnya adalah 2 sampai dengan 4. Maka nanti tiap variabel n yang ada pada soal ini kita ganti dengan angka 2 sampai 4, yaitu 2, 3, dan 4. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3 kali n. N-nya adalah 2. 3 kali 2 ditambah, setelah n2 sama dengan menjadi n sama dengan 3. Maka menjadi 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah dengan 4 kuadrat ditambah 3 kali 4. Berhenti di 3 kali 4 karena batas atasnya adalah 4 ya. Sehingga hasil operasinya adalah 2 kuadrat adalah 4 ditambah 3 kali 2 adalah 6, 4 tambah 6 10 ya. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 3 kali 3 9. 9 tambah 9 sama dengan 18 ditambah dengan 4 kuadrat yaitu menjadi 16 ditambah dengan 3 kali 4 adalah 12. 16 ditambah 12 sama dengan 28. Sehingga hasil akhirnya adalah 56. Oke, semoga paham ya. Sekarang materi yang kedua, kita akan melangkah ke sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma yang pertama yaitu jika ada sigma UI plus minus, ini artinya adalah nanti operasinya bisa positif atau penjumlahan, bisa operasi pengurangan, salah satunya UI plus minus VI dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N, maka nilainya sama dengan sigma UI dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N plus minus
sigma VI dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi ini bisa diuraikan masing-masing. Kalau soalnya plus, maka di sini plus. Kalau nanti di sini operasinya min, maka di sini adalah min, ya. Oke. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh. Tentukan nilai sigma I kuadrat plus 3I dengan batas bawah I sama dengan 2 sampai dengan 4. Maka sesuai dengan sifat yang pertama ini bisa kita uraikan masing-masing menjadi sigma I kuadrat dengan batas bawah I sama dengan 2 sampai dengan 4 ditambah dengan sigma dari 3I dengan batas bawah 2 sampai dengan 4. Oke, selanjutnya kita uraikan yang pertama ini anak-anak ya. I kuadrat. I-nya adalah dia batas bawahnya dimulai dari angka 2, maka menjadi 2 kuadrat. Setelah 2 itu 3. Jadi 3 kuadrat karena ini I kuadrat ya. Setelah itu terakhir adalah batas atasnya 4, maka menjadi 4 kuadrat. Ditambahkan dengan sigma yang kedua. Dia sigmanya adalah bunyinya seperti ini ya. Sigma dari 3I, batas bawahnya 2 sampai 4. Maka yang kita gunakan 3I-nya, berarti 3 kali I. Yang pertama 3 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah dengan 3 kali 4. Karena memang batas atasnya adalah 4. Berhenti di angka 3 kali 4. Sehingga 2 pangkat 2, 4 ditambah 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16 ditambahkan dengan 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan 29 ditambah dengan 6 tambah 9 tambah 12 sama dengan 27. Sehingga jumlah akhirnya adalah 29 tambah 27 yaitu 56. Soal contoh ini yang merupakan contoh sifat notasi sigma yang pertama ini sama dengan soal contoh yang nomor 3 di bagian yang pertama. Dia hanya beda tanda saja. Ini N kuadrat plus 3N, yang ini I kuadrat plus 3I. Dia hasilnya sama-sama menghasilkan 56. Itu ya, sama. Jadi kalau ada operasi penjumlahan seperti ini ataupun pengurangan nanti bisa langsung diuraikan, bisa juga dicari, dipisahkan sigmanya satu per satu. Oke, hasilnya tetap sama. Sekarang sifat yang kedua. Jika ada sigma dari konstanta dengan batas bawah 1 sampai dengan N, maka hasilnya sama dengan N itu atau batas atasnya kalikan dengan konstanta atau bilangannya di sini. Dia hanya angka saja ya, tidak ada variabel yang melekat di sini ya. Contohnya, tentukan sigma dari 5 dengan batas bawah 1 sampai dengan 10. Maka hasilnya adalah batas atasnya ini kamu taruh di sini 10 kalikan dengan konstantanya 5. Hasilnya 10 kali 5 sama dengan 50. Mudah bukan? Demikian anak-anak untuk materi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya untuk tugasnya akan Ibu upload ke e-learning. Silakan diselesaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.